Shalom, renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9. Judul renungan hari ini, berbahagialah pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita tidak hidup di dunia yang damai, ada perselisihan dan kerusuhan di mana-mana. Hal itu meresap ke dalam keluarga kita dan teman-teman kita, pekerjaan kita dan komunitas kita. Kita tidak akan pernah bisa selalu membawa damai dalam setiap situasi, tetapi apakah itu berarti kita tidak berusaha untuk melakukannya? Roma 12 ayat 14-18 mengatakan, "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Pembawa damai tidak selalu berhasil menciptakan perdamaian. Itulah sebabnya mengapa Paulus menambahkan, "Sejauh itu bergantung pada Anda." Dengarkan janji ucapan bahagia ini. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Dunia ini melakukan hal yang tidak baik terhadap anak Allah. Mereka mengejeknya, memukulinya, dan menghukumnya dengan hukuman mati. Ketika dunia yang kita tinggali ini telah menolak Tuhan, mereka akan menolak mereka yang terlihat seperti Tuhan juga. Namun kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Tidak hanya kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, kita juga dijanjikan bahwa kita akan diberkati di mana kita berada. Perdamaian datang dengan nilai. Nilai itu adalah suatu kebanggaan. Kita tidak dapat didorong oleh keinginan untuk membuktikan diri kita benar. Kita tidak dapat dimotivasi oleh apa yang dapat kita peroleh dari suatu situasi, bahkan oleh fakta bahwa orang lain akan melihat kita sebagai pembawa damai. Yesus membawa damai bagi umat manusia. Dia dibenci oleh banyak orang. Dia juga dicintai karena itu oleh mereka yang memahami karunia itu. Motivasi kita tidak bisa menjadi reaksi orang lain. Pembawa damai disebut anak Allah karena motivasi mereka adalah kebenaran. Para pembawa damai melakukan apa yang mereka lakukan karena suatu hari mereka harus menjelaskan kepada Tuhan mengapa mereka memilih jalan yang mereka lalui. Marilah kita berusaha untuk menjadi seperti Bapa Surgawi kita. Marilah kita rindu untuk diakui sebagai milik Tuhan. Kerendahan hati, rahmat, pengampunan, dan ketekunan melalui perselisihan harus menentukan hidup kita. Kedamaian datang ketika kita mengesampingkan keinginan kita untuk kesetaraan, balas dendam, pengakuan, dan segala sesuatu yang mengganggu persatuan dan ketenangan. Menjaga perdamaian berarti kita mengabaikan penghinaan dan bertindak seperti yang Yesus lakukan. Hal itu tidak berarti kita menutup mata terhadap dosa, tetapi kita berfokus pada Tuhan, bukan diri kita sendiri. Ketika kita melakukan hal ini, kita akan mengalami sukacita damai Tuhan, terlepas dari keadaan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.